Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, jangan pernah bosan ya. Karena kita belajarnya masih jarak jauh nih, masih lewat online. Jangan sedih, karena ibu guru akan tetap menyapa teman-teman melalui video-video ataupun melalui tugas-tugas yang akan ibu berikan. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, teman-teman masih ingat tidak? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, sebelumnya kita yaitu belajar tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana. Nah, minggu kemarin kan ibu banyak tuh memberikan contoh-contoh apa saja alat-alat teknologi informasi itu. Nah, ada televisi, ada telepon, dan juga ada komputer. Nah, untuk sekarang ibu akan masuk tentang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana. Nah, bagi yang belum mempunyai buku paket, teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Nah, jika yang sudah, teman-teman boleh membuka halaman 3. Nah, di sini ada tentang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana. Apa saja sih? Nah, sekarang nih yang pertama ada bel. Yang kedua ada telepon. Yang ketiga ada handphone. Yang keempat ada televisi. Yang kelima ada faksimile kalau kata orang ya. Dan yang terakhir ada komputer. Nah, teman-teman mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan benda-benda yang ibu sebutkan tadi. Nah, teman-teman pernah nggak sih melihat benda-benda yang ibu sebutkan tadi? Nah, jika teman-teman belum pernah melihat ataupun belum mengenalnya, mari sama-sama kita belajar mengenal benda-benda tersebut. Nah, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu bel. Nah, siapa sih yang di sini tidak tahu apa itu bel? Ya, teman-teman mungkin pernah ya mendengar bel. Nah, tahu tidak sih bel itu tuh dia dapat mengeluarkan bunyi. Dan bel itu juga ada bermacam-macam jenis ya teman-teman ya, tergantung juga jenisnya. Nah, bel itu juga termasuk salah satu alat informasi yang sederhana. Kenapa? Karena dengan bel kita tahu waktu kapan masuk sekolah. Nah, dan juga dengan bel kita tahu ada tamu di luar rumah. Nah, sekarang teman-teman coba dengarkan penjelasan ibu. Bel itu terbagi menjadi 2 macam. Ingat ya, bel menjadi 2 macam. Yang pertama ada bel tradisional dan yang kedua adalah bel modern. Teman-teman tahu tidak apa sih bel tradisional? Bel tradisional itu contohnya seperti lonceng, kentungan, dan genta. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu bel tradisional. Yang pertama itu contohnya tadi ada lonceng. Nah, lonceng ini teman-teman biasanya dipasang sekolah. Nah, dan lonceng itu berbunyi jika kita pukul. Jika lonceng di sekolah berbunyi, tandanya apa? Ayo. Ya, tandanya yaitu kita mulai belajar. Jika lonceng berbunyi lagi, berarti tandanya pembelajaran selesai atau istirahat. Nah, lonceng ini jadi berfungsi teman-teman di sekolah untuk menandakan waktu pembelajaran dimulai dan pembelajaran selesai. Nah, selanjutnya yaitu ada kentungan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya atau pernah melihat nih siapa yang suka main di pos ronda. Ya, kentungan itu dipasangnya di pos ronda. Nah, kentungan itu dibunyikannya dengan cara seperti apa? Dengan cara dipukul. Nah, biasanya nih teman-teman, jika kentungan dibunyikan nih di pos ronda, nah itu biasanya ada tandanya apa? Biasanya ada tanda bahaya
ataupun tanda maling. Jadi kentungan ini juga sangat berguna untuk memberitahukan apa yang terjadi ya teman-teman. Selanjutnya bel tradisional, apalagi nih yang terakhir ada genta. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya, genta apa sih Bu Guru? Kayaknya aku baru dengar deh. Nah teman-teman pernah melihat sapi tidak? Sapi ataupun kerbau yang lehernya dipasang lonceng. Nah itu namanya genta, karena genta itu biasanya dipasang di gerobak sapi ataupun di leher sapi. Nah bukan hanya di sapi teman-teman ya, tapi juga bisa dipasang di delman. Nah gimana sih cara genta itu mengeluarkan suara? Ya, genta mengeluarkan suara atau dibunyikan dengan cara digoyangkan. Jika genta berbunyi, kita tahu ada gerobak yang akan lewat. Nah biasanya nih teman-teman, kalau yang suka di desa nih atau yang main di rumah neneknya atau di rumah saudaranya yang ada di kampung-kampung, di desa-desa yang masih melihat Pak Petani mendorong gerobak sapi. Nah biasanya tuh seperti itu teman-teman bunyi suaranya ya. Nah selanjutnya ada bel modern. Kita masuk ke bel modern ya. Bel modern di sini contohnya ada dua. Yang pertama bel listrik dan klakson. Teman-teman tahu tidak, bel listrik itu biasanya dipasang di mana saja? Nah contohnya bisa dipasang di pintu rumah, dipasang di kendaraan, dipasang di pesawat telepon, dipasang di jam waker dan sebagainya. Bagaimana cara dibunyikan? Bel listrik dibunyikan dengan ditekan. Mungkin teman-teman yang sering teman-teman lihat itu bel listrik untuk masuk ke dalam rumah. Nah kegunaan bel itu berbeda-beda teman ya, tapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu kesamaannya apa? Sebagai tanda atau informasi, misalnya bunyi bel di sekolah. Nah biasanya mulai belajar, ataupun bunyi bel di rumah pasti ada tamu ataupun ada orang yang datang ke rumah. Nah selanjutnya bunyi bel di depan pintu rumah, tandanya ada tamu datang ya, seperti Ibu bilang tadi. Habis itu aja bunyi klakson. Nah bunyi klakson di kendaraan itu tanda ada kendaraan yang akan lewat. Terus ada bunyi bel di telepon, tandanya ada yang menelpon. Nah mungkin teman-teman tadi itu sudah Ibu jelaskan apa-apa saja sih contoh dari bel dan apa saja kegunaannya dan bagaimana cara dibunyikan. Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu bel ya teman-teman. Nah nanti untuk tugasnya di rumah teman-teman coba nih ambil sebuah jam waker. Nah teman-teman pasang misalnya untuk bangun siang jam 12. Nah nanti kalau sudah teman-teman, apa sih reaksi teman-teman ketika mendengar jam waker tersebut berbunyi? Apakah langsung dimatikan atau teman-teman tetap tertidur? Nah mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.